Selamat berjumpa kembali teman-teman. Judul tema hari ini dalam Bina Iman adalah keselamatan yang besar oleh pengorbanan yang besar. Dalam surat Ibrani pasal 2 dikatakan betapa pentingnya kita harus memperhatikan dengan baik-baik saat kita mendengarkan firman. Kenapa? Karena keselamatan itu bagi Tuhan adalah perkara yang besar sekali. Besar karena Dia tahu akibatnya yang sangat besar jikalau orang tidak mau mendengar dan percaya, yaitu neraka yang kekal. Oleh karena itu Tuhan itu maha baik. Dia ingin dan menghendaki. Dalam 1 Timotius pasal 2, dia berkata, dia menghendaki supaya semua orang itu dapat diselamatkan. Dan untuk itulah dia kirim Yesus Kristus, Allah sendiri menjadi manusia untuk menjadi penebus dosa. Karena semua manusia sudah berdosa. Dan untuk menjadi orang yang bisa membayar dosa, itu harus orang yang tanpa dosa. Oleh karena itu Allah memberikan dirinya sendiri, menjelma menjadi manusia. Oleh karena itu dikatakan dalam 1 Timotius 2, Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu Yesus Kristus. Dan perhatikan, bukan hanya Yesus korban yang besar itu, tetapi untuk meneruskan perjuangannya, Dia juga memakai malaikat-malaikat, orang-orang, rasul-rasul, nabi-nabi, dan mereka banyak yang dibunuh, nabi-nabi dan rasul-rasul ini. Dan salah satunya adalah Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai Tuhan dalam perjanjian baru. Hampir separuh Alkitab perjanjian baru itu ditulis oleh rasul yang besar ini. Dalam 1 Timotius 2 ayat 7 dikatakan, untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta, dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Jadi saudaraku, betapa pentingnya keselamatan itu. Dan itu hanya bisa dijangkau oleh iman kepada Yesus yang mau memikul dosa-dosa kita. Dan kalau kita sudah mau menerima Yesus, maka kita diminta untuk menanggung bersama Yesus yang bangkit. Yang bangkit sehingga Dia punya kuasa. Karena itu kalau kita menanggung bersama Yesus, mesti dapat. Karena itulah Dia memakai Rasul Paulus salah satunya menjadi saksi. Dan di sini Paulus ditetapkan. Dan inilah anugerah Tuhan. Di gereja Tuhan itu memberikan orang-orang yang ditetapkan Tuhan. Ada 5 jabatan, yaitu rasul, nabi, penginjil, lalu gembala, dan pengajar. Rasul Paulus dikatakan dia mempunyai 3 jabatan. Dia itu pemberita, penginjil, dia itu rasul, dan dia itu pengajar, guru. Luar biasa, 3 jabatan sekaligus. Yesus 5 jabatannya. Oleh karena itu saudaraku, kalau saudara mendengarkan kesaksian Paulus bagaimana dia rela menderita. Dia mau dibunuh berkali-kali. Bahkan pernah mati dilempari batu, tapi hidup kembali. Saudaraku, itu pengorbanan yang besar. Oleh karena itu jangan menyia-nyiakan kalau Anda mendengar firman Tuhan. Karena kalau kita tidak mau menerima Injil itu,
kita bisa binasa, neraka yang kekal. Karena itu Tuhan tidak ingin Anda celaka. Dia ingin supaya Anda selamat. Dengarkan firman Tuhan. Percayalah korban daripada Tuhan sendiri dan juga orang-orang yang diutusnya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau begitu mengasihi manusia. Keselamatan yang besar Engkau sudah buktikan dengan pengorbanan yang sangat-sangat besar. Bahkan pribadimu sendiri yang harus mati di atas kayu salib. Dan begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang menderita dibuli dan sebagainya, dibunuh bahkan. Dan banyak hamba Tuhan yang benar mengalami juga fitnaan, kata-kata yang tidak baik, cercaan. Tapi Tuhan beri kekuatan kepada hamba-hambanya. Dan sekarang bagi pendengar, supaya mereka percaya kepada janji-janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.